Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abdul Rahim dengan NIM 2536942. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia, teman-teman, itu menganut sistem presidensial, di mana sistem presidensial ini presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan sekaligus. Dan juga Indonesia menganut sistem trias politika, di mana ada pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Yang pertama itu ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang, melakukan pengawasan dan juga anggaran. Contoh lembaga legislatif adalah seperti DPR, DPRD, MPR, dan juga DPD RI. Lalu ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ada presiden, wakil presiden, serta jajaran ke bawahnya. Lalu dan tugasnya adalah untuk menjalankan undang-undang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lalu ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif bertugas untuk di bidang penegakan hukum. Lembaga yudikatif contohnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi perilaku hakim. Teman-teman semua, lembaga-lembaga ini harus menjalankan yang namanya sistem check and balance, yaitu antara ketiga lembaga tersebut mereka saling mengawasi agar tidak adanya pemusatan kekuasaan di salah satu lembaga. Lalu kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang pemilu dan pilkada. Pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum dan pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah. Pemilu kita laksanakan 5 tahun sekali. Itu kita nanti akan memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, dan juga DPRD. Lalu pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah. Itu sekali 5 tahun juga. Nanti kita akan memilih kepala daerah, yaitu berupa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, ataupun wali kota dan wakil wali kota. Teman-teman semua, di Indonesia undang-undang telah mengatur jelas di mana mekanisme pemilu, bahwa pemilu itu dilaksanakan oleh 3 lembaga utama, yaitu KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Teman-teman, pemilu di Indonesia seringkali menjadi ajang untuk mencari pamor. Dalam penerapannya, pemilu di Indonesia seringkali memiliki masalah-masalah. Salah satunya adalah politik uang. Politik uang sangat mencederai demokrasi di Indonesia, di mana keputusan pemilih bukan karena seberapa kompeten pemimpinnya, calon pemimpinnya, tetapi seberapa tebal amplopnya. Ini sangat menjadi ironi di negara demokrasi seperti di Indonesia. Nah, teman-teman semua, tugas kita sebagai generasi muda adalah mengubah sistem tersebut. Kita harus didasari dengan sifat-sifat kejujuran. Kita harus selalu berjalan di kebenaran. Untuk mewujudkan good government, kita harus terlebih dahulu menjadi good people. Mungkin hanya itu, teman-teman, video kita kali ini. Dan ada pertanyaan untuk kelompok yang membahas tentang sistem pemerintahan. Saya ingin bertanya, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial. Namun teman-teman, apakah sistem presidensial yang memegang 2 kekuasaan, yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bagaimana dampaknya terhadap sistem trias politika? Seperti itu, teman-teman, pertanyaan saya.
Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.